bisa ditunggu-tunggu lagi, entar lah ya, nggak bisa. Ya nggak bisa, kita bisa sama ajal, entar aja datang ya, saya mau tobat dulu, nggak bisa. Karena ajal dan datangnya seketika, tiba-tiba yang tidak bisa kita terekam kapan datangnya dia. Maka untuk itu kita harus mempersiapkan diri kita sebelum sang ajal datang menjemput kita. Suka tidak suka kita, mau tidak mau kita, rela tidak rela kita, kalau ajal kita datang harus berangkat kita hari itu juga. Maka untuk itu sebelum ajal kita datang ibu-ibu, mari kita senantiasa memperbaharui taubat kita kepada Allah. Yang dulunya kita suka riba, suka puji saudari kita yang lain, taubat istighfar. Kalau bisa kita maaf sama dia, ya, karena dengan kita memuji saudara kita ini penyebab besar kita disiksa dan masuk ke dalam neraka Allah. Taubat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita sekarang pada hadis yang terakhir dari sifat yang ke-9 ini. Qalat mu'allifatu rahimahullah taala, berkata penulis, semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an Kharijah bin Zaid al-Ansari anna ummal allai imra'atan min nisa'in qad bay'at an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akhbarathu anna Uthman bin Mad'un tara lahu sahmu fi sukna hina aqra'at al-ansar sukna al-muhajirin. Qalat ummul alla fasakana indana Uthman ibn Mad'un fashtaka famaradnahu hatta idza tuwfiya wa ja'alnahu fi thiyabihi dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala rahmatullahi alayka Aba Sa'id fashahadati alayka laqad akramaka Allah faqala li an-nabi faqali an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma yudriki anna Allah akramahu faqultu la adri bi abi anta wa ummi ya Rasulullah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma Uthman faqad ja'ahu wallahu al-yaqin wa inni la arju lahu al-khaira wallahu ma adri wallahi ma adri wa ana Rasulullah ma yuf'alu bih. Qalat wallahi la uzakki ahadan ba'dahu abadan wa ahzanani dhalika. Qalat fadiltu fa uridu li Uthmana aynan tajri fajitu li Rasulillahi fajitu ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu fa qala dhalika amaluhu akhrajahu Bukhari. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini dari seorang sahabiah yang bernama Kharijah Ibnu Abi Zaid al-Ansari, menceritakan kepadaku Kharijah bin Zaid al-Ansari anna ummal ala imra'atan min nisa'ihi, bahwa Ummu Ala adalah seorang wanita dari kalangan mereka. Dia mengatakan tentang Ummu Ala, Jadi Ummu Ala imra'atan min nisa'ihi, seorang wanita dari kalangan wanita-wanita mereka. Faqad bayat an-nabiyya, faqad bayat an-nabiyya sallallahu, dia telah berbaiat Ummu Ala ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhbarathu, dia telah mengabarkan kepadanya, yakni kepada Kharijah bin Zaid, anna Uthman ibn Mad'un qala lahu sahmu fi sunnah, bahwa Uthman bin Mad'un diberikan bagiannya ketika kaum Ansar menawarkan tempat tinggal, qala lahu sahmu fi sunnah,
ya diberikan bagiannya tempat tinggal bagi Utsman bin Maz'un. Hina aqra'at al-ansar suknal muhajirin, ketika kaum Ansor menawarkan tempat tinggal kepada kaum Muhajirin. Qalat Ummul Ala, berkata Ummul Ala, fasakana indana Utsman bin Maz'un, maka Utsman tinggal bersama kami. Fashtaka famarratnahu, maka Ummu Ala mengatakan Utsman tinggal bersama dengan kami dan Utsman mengadu, ya. Famarratnahu hatta idza tufiya, lalu Utsman bin Maz'un mendapat, ya, mendapat rasa sakit, menderita sakit, ya. Yang mana sakitnya tersebut menjadi sebab dia meninggal. Ketika meninggalnya Utsman bin Maz'un, waja'alnahu fi thiyalihi, kami kapani dia, lalu kami kapani dia sebelumnya dimandikan dengan baju yang dia kenakan. Dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu rahmatullahi alaika Aba Sa'id. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang masuk kepada kami. Dan dia berkata kepada Rasulullah, Kharijah bin Zaid ini berkata kepada Rasulullah, semoga Allah mencurahkan rahmatnya atas Abu Sa'id, yakni yang telah meninggal Utsman bin Maz'un tadi. Fasyahadati alaika, maka kesaksianku atas engkau. Laqad akramakallahu, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memuliakanmu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas Nabi berkata kepadaku, ma yudriki anna Allah akramahu. Ini perkataan Nabi kepada Ummul Ala, ini maksudnya Ummul Ala. Maka Nabi mengatakan, ma yudriki, dari mana kamu tahu bahwa Allah telah memuliakan dia? Ya, Utsman bin Maz'un yang telah meninggal tadi. La adri bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Ummu Ala menjawab, ya, aku tidak tahu wahai Rasulullah, demi Allah dan ibuku untuk anda. Ini maksudnya penegasan, karena orang Arab ya biasanya ini bukan sumpah, ya. Kalau sumpah selain nama Allah ini tidak boleh. Namun ini ungkapan orang Arab untuk menunjukkan sesuatu yang dia betul-betul tidak tahu, gitu ya. Betul-betul dia tidak tahu apa yang dia sampaikan itu. Ya, dia tidak mampu menjawab pertanyaan Rasulullah, maka dia mengatakan, la adri, saya tidak tahu. Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Ya, demi bapak dan ibuku, ini bukan sumpah, ya. Demi bapak dan ibuku wahai Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas Rasulullah bersabda, amma Utsman faqad ja'ahu wallahi yaqin. Maka Rasulullah bersabda menjawab, adapun Utsman, demi Allah, Utsman bin Maz'un tadi yang telah meninggal rahimahullah, demi Allah telah datang kepadanya al-yaqin, yaitu kematian. Dan aku berharap dia berada di atas kebaikan, kata Rasulullah. Wa inni la arju lahu khaira, aku berharap dia berada di atas kebaikan, dia mendapatkan kebaikan dari Allah. Ma adri wa anna Rasulullah, demi Allah, meskipun aku ini Rasulullah, meskipun aku ini Rasul Allah, aku sendiri tidak tahu apa yang akan dilakukan terhadapku, kata Rasulullah. Ini masalah perkara gaib. Rasulullah pun tidak tahu masalah yang gaib ini. Ya. Qalat wallahi la uzaki ahadan ba'dahu. Maka Ummu Ala berkata, dan maka demi Allah,
La uzakki ahadan ba'dahu, aku tidak akan memberikan tazkiyah, ya kan, memuji seseorang setelahnya abadan, selamanya. Ya, karena Alam tadi memuji Uthman yang telah meninggal tadi. Ya, dia telah mendapat rahmat Allah. Maka Nabi mengatakan, dari mana kau tahu kan itu? Ini adalah perkara yang gaib, memastikan rahmat bagi seorang. Kita hanya bisa mendoakan rahmat rahim Allah. Ya, namun memastikan ini perkara gaib harus ada dalilnya. Kalau Rasulullah bisa dipastikan, karena Rasulullah memang sudah ada dalil yang lain, karena beliau telah dijamin masuk surga. Kemudian 10 sahabat Nabi yang lain, ini juga telah datang dalil dalam masalah itu. Demi Allah, tidak seorang pun yang akan aku sucikan setelah peristiwa itu selamanya. Dan peristiwa itu membuatku sedih, kata. Wa ahzanani dzalika, hal itu membuat aku sedih. Qala fa'idtu fa uritu li Utsman ainan. Kemudian Allah berkata lagi, kemudian aku tidur dan aku bermimpi, aku melihat ada air yang mengalir untuk Utsman diberikan minum. Dia mimpi ketemu dengan Utsman tadi, tajri ainan, ada mata air tajri, dia mengalir kepadanya. Fajitu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku pergi menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbartuhu, aku kabarkan, aku ceritakan tentang mimpiku itu kepada Rasulullah. Faqala, lantas Nabi menjawab, dzalika amaluhu, itu adalah amalnya si Utsman yang telah wafat, selalu mengalir baginya pahalanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini kita ambil beberapa pelajaran. Yang pertama, bagaimana seorang sahabiah, seorang wanita Aminah, muslimah salihah di zaman Nabi Ummul Ala, ketika diingatkan oleh Nabi ya tentang tidak boleh memuji seseorang, memastikan seseorang dengan mendapatkan rahmat, langsung dia mengatakan, fa wallahi, demi Allah, aku tidak akan memuji seseorang lagi setelah si memuji Utsman yang telah wafat ini bimazmun abadan, selamanya. Cepat sekali hadirin. Ketika dia mendengar sabda Nabi, cepat dia akan aku jalankan ya Rasulullah. Aku tidak akan puji seorang pun. Inilah sifat seorang wanita yang beriman. Suratun al-istijabah li amrillah wa amri rasuli. Cepat sekali, bergegas sekali, ia mengamalkan apa yang disampaikan oleh Allah, apa yang disampaikan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tidak tentang dulu Nabi, tentang dulu ya. Enggak. Ya, langsung cepat. Ya, ini barometer keimanan seorang wanita yang beriman. Tidak hanya khusus bagi wanita ini, seluruh orang yang beriman harus seperti itu. Ketika dia telah tahu riba haram, ya, orang yang beriman langsung berhenti, riset ini, detik ini saya riset, riba ini haram, riba ini mendatangkan keburukan Allah, riba ini adalah dosa yang pelakunya diajak berperang oleh Allah. Orang yang beriman langsung udahlah. Meskipun dia memiliki pangkat yang tinggi di bank konvensional ribawiyah itu, langsung dia berhenti detik itu juga. Karena keimanannya bukan nunggu nanti ya, saya cari kerja dulu enggak, tidak akan mati, kita akan makan karena enggak bekerja di berbagai lembaga, enggak. Betapa banyak kaum muslimin yang kerjanya tukang beca, namun masya Allah berkah, masih tetap makan juga. Nah, ini karena kelemahan iman kita. Kalau nggak kerja di bank, saya kerja di mana lagi? La ilaha illallah. Ya, orang di sana di hutan bekerja, menderes karet, hidup juga, halal, tidak riba. Subhanallah. Bahkan ada orang menarik beca, halal jadi tukang bakso, tukang cuci piring di rumah makan, ini lebih mulia di sisi Allah ketimbang kau dapat harta kaya berlipat-lipat uangmu yang berikan hasil yang dimurkai oleh Allah. Itu tidak berkah. Itu kamu menyerumuskan engkau ke dalam gerakannya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman, dia bersegera kepada Allah, bersegera menjawab seruan Allah dan Rasul.
Demikian yang diatur Ummul Ala dalam hadis yang mulia ini. Jadi yang dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil, yang kita bisa petik hikmahnya dari hadis ini adalah tidak boleh kita mengadakan al-maqdum kepada orang yang meninggal. Kok itu Ustaz? Oh, udah biasa belum menjamin itu benar. Kenapa? Karena almarhum itu artinya adalah pembastian. Nah, ini pasti yang meninggal ini dapat rahmat, gak boleh. Ya, kita akan boleh mendoakan rahimahullah. Kalau yang meninggal perempuan, rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Kalau kita bilang almarhumah, ini artinya pasti sudah diberikan rahmat, gak boleh. Ya, ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kita ucapkan rahimahullah kalau dia laki-laki yang meninggal. Kalau yang perempuan, rahimahullah itu doa ya, semoga Allah merahmatinya. Kita berdoa kepada Allah. Kalau marhum, almarhum si fulan yang telah meninggal, artinya pasti ya si fulan itu berrahmat. Siapa yang tahu? Sahabat saja, Utsman bin Maz'un, sahabat yang hidup di masa Nabi, ketika dikatakan oleh anak laqad akramahullah, Allah telah memuliakannya, Nabi berkata, "Man yudriki?" Apa yang engkau tahu dari mana? Mu'ala si sahabat Utsman yang ini telah dimuliakan oleh Allah, engkau telah pastikan dia dapat kemuliaan dari Allah. Dari mana? Dibantah oleh Nabi, diluruskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti itu. Aku saja Rasulullah nggak tahu ini, dia sudah pastikan rahmat kemuliaan dari Allah SWT. Maka ucapkan saja akramahullah, doakan semoga Allah memuliakannya, rahimahullah, semoga Allah memberikan dia rahmat. Kalau dia perempuan, rahimahullah, akramahullah, seperti itu. Inilah yang diajarkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pelajaran yang terakhir kita ambil dalam hadis ini, bahwasanya mimpi itu ada yang benar. Mimpi kalau seandainya memiliki dalil ya dari Al-Quran dan Sunnah, itu adalah ru'yatun shadiqah namanya, mimpi yang benar. Bahkan ada para nabi yang Allah berikan mukjizat untuk mengetahui tafsir mimpi, seperti Nabiullah Yusuf alaihissalam. Ibu bisa baca surat Yusuf. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam ketika di tahanan, di sel, ya di penjara, ada dua orang masuk penjara juga bersama beliau tafsirkan mimpinya, menunjukkan bahwa mimpi itu ada yang benar. Dan ada juga mimpi dari syaitan. Ya, mimpi dari syaitan ada juga. Mimpi yang benar ada. Mimpi benar dengan syaitan itu gimana saat kita membedakan? Kalau mimpinya mimpi yang benar, yang memiliki sandaran dari Al-Quran dan Sunnah. Contoh, mimpi melihat air mengalir misalkan, ya kan, seperti mimpinya Ummul Ala ya, ketika dia bermimpi ketemu dengan Utsman, sahabat Utsman bin Maz'un yang meninggal, dia mimpi air mengalir kepada Utsman itu. Ini artinya amalannya mengalir kepadanya. Mimpi, kalau itu nampak air ketika mimpi itu nampak air itu pertanda yang baik, ya, pertanda yang baik. Inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang wanita yang beriman seperti itu, dia bersegera menjawab seruan Allah dan seruan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua yang kita simpulkan pelajaran kedua dari hadis ini, kita tidak boleh memastikan orang yang meninggal itu dia telah pasti masuk surga, tidak boleh. Namun boleh kita doakan, ya Allah masukkan dia ke dalam surga, Allahumma dukhulul jannah, Allahumma arhamhu. Kita doakan dia, Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah dia. Tapi kalau kita bilang almarhum, nggak boleh. Kenapa? Karena ada di situ konsekuensi pemastian dia pasti masuk di rahmat Allah, nggak boleh. Ya Allah marhamhu wa afihi
wa'fu anhum, kita doakan wa'fi, berikan dia yang kebaikan ya Allah, berikan dia afiat ya, dan maafkan dia, berikan dia kesenangan di akhirat, di alam kubur. Wa'fu anhu, dan maafkanlah dari dosa-dosanya, maafkanlah atas dosa-dosa ini yang boleh kita lakukan. Kemudian yang ketiga, mimpi itu ada yang benar dengan syarat mimpinya memiliki sadaran dalil ya, dari Al-Quran, kemudian dari sunnah Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan selesainya kita membahas tentang hadis yang terakhir dari sifat yang ke-9 dari sifat seorang wanita yang beriman, maka kita akan masuk kepada sifat yang ke-10 dari sifat wanita yang beriman. Qalat mu'allifatu rahimahullah hafizahullah ta'ala, babun min sifatil mar'atil muslimati birrul walidaini wa adam uquqihima. Yang ke-10 lagi, al-ashir, yang ke-10, babun sifat, bab, satu bab di antara sifat seorang wanita yang beriman adalah mereka berbakti kepada kedua orang tua mereka. Kalau ada yang durhaka gimana Ustaz? Bukan wanita yang beriman, ya. Meskipun dia rajin sholat, ya. Meskipun dia rajin puasa, ya, bukan yang beriman. Harus bertobat dia kepada Allah SWT. Meskipun dia rajin kajian sunnah Ustaz, tapi dia bentak orang tuanya, bukan wanita yang beriman. Casingnya aja, gayanya aja, ya. Dia harus kembali kepada Allah SWT. Dia harus bertobat kepada Allah, minta maaf sama orang tuanya. Jangankan membentak orang tua, jangankan memarahi orang tua, mengucapkan kata ini sudah dimurkai oleh Allah, sudah dilarang oleh Allah SWT. Wala taqul lahuma uff, kata Allah. Uff itu dalam terjemahan bahasa Indonesianya gitu ya. Karena uff itu kata ahli tafsir adalah sebuah suara yang keluar pada diri seseorang ketika nggak senang, ya. Kalau orang Indonesia kan bawa mana gitu ya, saja. Ini sudah dilarang oleh Allah. Ya, jadi suatu gimana kalau kita nggak senang, dia diam saja, istighfar dalam hati, stop, gitu aja, ya. Boleh kalau kita lihat dengan wajah sana orang tua kita kan lagi nggak senang sama, jangan. Tetap senyum meski nanti kita hancur berkeping-keping. Itu sunnah. Tapi kita masya Allah Pak, bisa kita dicarut oleh orang tua kita, dibentak, bahkan dipukuli, jangan balas, ya, jangan balas. Tetap kita balas dengan kebaikan. Ya, kita dibentak dengan satu bentakan, kita balas dengan 10 senyuman. Itu orang yang beriman belajar deh, ya. Nah, ini sekarang banyak sekali ya. Pengajian oke, sholat lima waktu yes ya. Tapi orang tua dicarutnya, ini bukan orang yang beriman, ini orang durhaka. Karena itu Allah tahta ridha walidain isai. Karena untuk mendapatkan ridha Allah, kata Nabi, buat orang tua ridho dulu. Kalau orang tua enggak ridho, walaupun matamu merah karena bersujud, jidatmu hitam semuanya kena sujud, kan kalau orang tuamu enggak ridho kepadamu, enggak ada manfaatnya. Ya, ini ajarin dari Allah SWT. Ini diantara pondasi Islam adalah birrul walidain, berbakti dengan orang tua. Orang tua harga mati, itu Islam dibagi. Bahkan seorang dulu di zamannya Umar bin Khattab, ada yang bertanya kepada Umar bin Khattab, kepada sahabat Nabi yang mulia Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab, wahai Umar, sungguh
aku telah berangkat dengan orang tuaku menunaikan ibadah haji dan orang tuaku tidak mampu lagi berjalan. Aku gendong dia Umar. Aku tawaf bersamanya, aku gendong dia. Sholat juga aku gendong dia, orang tuaku itu. Apakah aku sudah dikatakan membalas jasanya? Tidak. Sedikit pun belum kau balas jasanya orang tuamu. Tidak mampu dengan kebaikan yang kau lakukan kau dikatakan telah membalas. Tidak. Kebaikan orang tuamu tidak tergarasi olehmu. Meskipun engkau telah memberi dunia dan sisi yang kau berikan untuk orang tuamu, kebaikan sang orang tua tidak akan bisa dibalas oleh seorang anak. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah Islam gitu. Tidak seperti orang kafir buat rumah jompo, batu jompo. Ya. Ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala karena waktu sudah jam 5 tepat ya. Di pembahasan tentang birrul walidain ini akan kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah, semua yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian yang keliru, khilaf, salah, lupa ini dari saya pribadi, kemudian dari syaitan yang terkutuk. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.